saya bersyukur punya anak-anak yang luar biasa. Kebetulan Feral nggak bisa hadir ya, karena ada acara di Amerika, tapi sudah mensupport. Atala juga datang, dia selalu ada di saat saya bilang, ya meskipun sibuk ya dek, sibuk cari uang, sibuk macam-macam ya. Tapi Atala selalu ada, ya itu sih yang menguatkan saya. Dan Atala sama Vera tuh nggak pernah menyalahkan mamanya dengan apa yang sudah terjadi. Dan dia dewasa, dia tidak emosional. Saya selalu lihat ya bagaimana tata cara Atala dan Vera bicara di depan kalian media, tidak terpancing, fokus kepada ibunya, luar biasa. Ya itu yang membuat saya jadi kadang kalau saya drop, saya ngeliat anak-anak saya aja. Karena nggak mungkin saya dikasih Allah anugerah ini, peristiwa ini kalau saya nggak mampu. Tapi kadang kalau saya drop, yaitu manusiawi ya Roro, karena saya sebetulnya belum sembuh secara iya. Secara psikologi, psikoterapi dan juga konselor itu amat sangat masih butuh proses. Jadi itu manusiawi, naluri dan juga tergantung dengan trigger. Jadi seperti mana yang sudah sampaikan tempo hari, mohon doanya teman-teman media semuanya dan semoga bisa memberitakan berita yang lebih proporsional. Jadi kalau misalnya ada isu-isu dan lain-lain itu yang merupakan trigger dari Mbak Vena, mohon jangan diberitakan karena Mbak Vena sangat sedih sekali. Ya yang pasti buat Vero, Atala, Fania, tentunya saya hidup di dunia ini kan yang saya tinggalkan legacy adalah bagaimana mereka bangga lah sama ibunya ya, sama orang tuanya. Jadi kalau apa yang saya lakukan itu kemudian menginspirasi Vero masuk ke dunia politik, salah satu agendanya adalah ingin menyuarakan anti KDRT, khususnya di kalangan anak muda karena dia juga anak muda, milenial. Ya saya bangga, artinya semua isu itu penting ya. Dan saya juga tahu banget Feral punya capable, mudah-mudahan Atala juga nanti bisa ngikutin, Fania. Ya kita kan nggak tahu ya kita hidup sampai umur berapa. Jadi saya selalu bilang sama anak saya, apapun yang terjadi sama mama, pemberitaan yang bagus kita syukuri. Kalau pemberitaan lagi jelek, ya kita harus kuat hadapinnya. Meskipun kadang seperti yang Roro lihat, kalau saya udah ngerasa sedih banget, saya telepon dia malam-malam. Kok bisa ya ada orang kayak gitu misalnya. Tapi itu terjadi sama hidup saya. Jadi ya saya manusia biasa. Kadang kalau saya nggak kuat ya saya harus ngomong sama psikolog ya, sesi curhat ya. Sesi curhat tuh sampai nangis. Sampai kayak, tapi habis itu lega. Tapi habis itu pasti paling penting curhat sama Allah. Itu yang paling penting ya. Alhamdulillah sebulan ini kalau orang lihat secara fisik mungkin saya sudah alhamdulillah membaik. Tapi kalau secara mental ya saya justru minta teman-teman wartawan untuk membantu saya. Kita masih panjang ke depan. Saya masih ke Komnas Perempuan, saya masih menghadiri peradilannya, baik itu dimanapun ya. Ya insya Allah saya sebagai korban KDRT nggak boleh drop. Saya tetap menyuarakan hal yang merupakan kebenaran. Ya mohon teman-teman wartawan juga proporsional untuk meliput hal-hal yang memang fakta hukumnya ada, seperti itu. Mbak Vena, di talak sendiri menanggapinya gimana? Saya nggak mau jawab itu. Maaf teman-teman media, jadi khusus terkait pengajian dan juga rasa syukur pada hari ini. Atala supportnya buat mama seperti apa sih? Tiap harinya mungkin? Ya kayak mama bilang, pokoknya kalau aku ada waktu senggang, waktu kosong aku sini lah pasti coba di sini mama, semangatin dia. Soalnya ya itu, aku sama kakak pengen fokus tuh untuk balikin mental mama aja sama semangat mama sih. Apa sih kamu yang sering bilang? Semangat apa sih yang disampaikan terus buat Atala dari mama? Ya pasti ya kadang mungkin gak ngomongin masalah ini ya, kadang kita bisa discuss hal-hal lain atau enggak bercanda-bercanda aja gitu yang apa yang bisa buat mama tuh lebih lega dan gak mikirin masalah. Tapi tetap aku support sama kakak, temenin mama terus, aku temenin dan dengan mama sampai semua selesai. Atala, bentuk Atala buat hibur mama biar mama tuh nggak murung nangis, biar bikin mama tuh ketawa lagi
selalu bercandain aja. Bercandain aja mama, bikin mama ketawa sama ya. Makanya hari ini gimana pengen ajak mama mungkin makan bareng, kan udah lama kita nggak makan ya di luar. Itu hal-hal kecil aja sih menurut aku yang bisa bikin mama bahagia gitu. Ya hari ini makanya aku nggak mau baca aku sama mama. Iyalah, iya. Mbak Vina gimana? Ya pokoknya saya juga terima kasih ya sama teman-teman wartawan. Kalian luar biasa lah, meskipun kita nggak keluarga gitu. Tapi saya ngerasain banget gitu ya, pemberitaan kalian tuh tetap berimbang. Ya apa ya, kalau soal Atala, Vero, Fania tuh udah gift ya dari Allah. Sekarang tinggal gimana saya supaya nggak buruk secara mental, tetap harus kuat buat anak-anakku karena mereka masih butuh aku. Kalau yang gede-gede pasti butuh doa aku, yang kecil Fania pasti butuh aku didik. Jadi ya sekarang di titik terus memacu diri untuk bersyukur. Jadi healing sendiri ya. Kadang kalau sedih ngomong sendiri. Pernah saya juga kalau lagi sedih terus lagi semua pada sibuk gitu, udah ngomongnya sendiri, udah bisa, nggak ada apa-apa gitu. Dan alhamdulillah healing itu juga boleh ya gitu ya, Boleh kayak sekali. ngomong gitu, nggak ada Iya. apa-apa gitu. Iya. Paling enggak ada tahap kita untuk bisa mengutarakan apa yang dipendam, karena kalau tidak diutarakan, even itu dengan diri sendiri, kita bisa lebih drop lagi depresinya. Ya yang jelas saya belum bisa beraktivitas untuk eh, cari uang ya, belum. Saya harus fokus dengan kasusnya, mudah-mudahan lancar. Tapi saya memang alhamdulillah jadi banyak sholat sunnah sih. Kemudian saya udah bilang sama Roro, insya Allah kita ikut pengajian Iya, ya. betul ya. Dan kalau yang lain-lainnya saya memang belum bisa untuk terima job juga. Ya karena masih belum bingung ya mau terima jobnya gimana, masih hatinya masih kadang-kadang suka sedih aja masih gitu. Oke, makasih. Mbak Vina, terakhir doa apa yang mau disampaikan di acara syukuran ini sendiri apa? Iya, yang pasti seperti yang aku tadi utarakan, itu diri. Betul juga. Ya doanya mudah-mudahan semua yang hadir pada hari ini, baik itu keluarga, sahabat, anak, teman-teman wartawan, tetangga. Karena kalau kita berdoa yang baik, insya Allah semuanya kembali baik pada diri kita. Dan yang paling penting saya mohon banget doanya dari semuanya, doa yang tulus tentunya. Khususnya dari teman-teman wartawan, saya rasa kalian punya hati nurani, kalian tahu banget kok. Justru kalian lebih tahu ya bagaimana peristiwanya, prosesnya, kemudian ke depannya. Jadi sekali lagi saya mohon dikawal supaya ini menjadi suatu pembelajaran buat kita semua. Perempuan-perempuan Indonesia, kalau yang namanya KDRT sekali lagi bukan aib. KDRT itu adalah hal yang pidana yang harus kita perjuangkan secara hukum dan kita punya jalurnya. Alhamdulillah apa yang saya lakukan ini merupakan sebagai bentuk saya sebagai perempuan, karena saya juga punya hak ya. Ya insya Allah kedepannya saya yakin Allah memudahkan. Itu aja harapannya, makanya pengajian ini kita buat supaya kita melangkah itu dengan tuntunan Allah, bukan karena kita merasa kita mampu, karena manusia itu punya banyak keterbatasan. Tapi kalau kita minta sama Allah, insya Allah semuanya akan lancar.